Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawa al-Habib Bakar Muhammad al-Saggaf wa ala ma nawa al-Habib Abdullah bin Syahab wa ala ma nawa Syekhina al-Habib Umar bin Habib wa ala ma nawa Syekh Al-Imam al-Ghazali wa ala ma nawa Syekh Abdul Mu'ati Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani wa ala ma nawa Syekh Al-Imam Jalaluddin Suyuti ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah an nadghashiyahum ar-rahmah wal maghfirah ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في اللغة. Hari ini kita masuk ke bab atau pasal yang berkaitan dengan lugatah atau barang temuan. Pada dasarnya lugata itu barang temuan hampir mirip juga dengan rikas. Kalau rikas itu disebut dengan harta karun. Kalau barang temuan beda. Yang disebut dengan harta karun itu atau rikas yaitu barang temuan yang memiliki tanda-tanda sebelum Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, sebelumnya itu ada tanda-tanda, seandainya tanda-tanda zaman Romawi, tanda-tanda zaman-zaman dulu sebelum Islam sama sekali, itu yang kita temukan disebut dengan rikas atau harta karun. Kalau harta yang ditemukan tanda-tanda setelah Islam, itu bukan harta karun namanya, itu harta temuan. Jika pemiliknya bilang itu punya saya, kembalikan. Kalau harta karun ada orang tiba-tiba ngaku saya ini turunan dari kerajaan Romawi, nggak bisa kita tanggepin. Lo siapa? Dan kerajaan Romawi kapan? Itu kan nggak bisa dibuktiin. Nah itu bisa langsung jadi hak milik. Nanti ada zakatnya juga tapi. Cuman kalau barang temuan beda hukumnya. Lugata ini adalah disebut dengan barang temuan. Ini sering kita alami kan, nemuin barang, nemuin uang. Lebih sering zaman sekarang itu nemuin handphone. Ada orang nemuin handphone main kantongin udah jadi hak milik, nggak bisa juga begitu. Ada aturannya. Al-Lughatah, nah di sini dikasih tahu atau dikasih contoh oleh pengarang kitab Al-Fiqhul Wadhih. Ini sebagai contoh aja.
Dhahaba talmidun, telah pergi seorang murid, data yaumin, pada suatu hari, ila mal'abil kurati, ke lapangan bola. Pada suatu hari ada seorang murid pergi ke lapangan bola. Idh wajada fi tariqihi haqibata sayyidatin, dalam perjalanannya menuju ke lapangan bola dia menemukan tas milik seorang wanita. Fiha 20 rupiah, di dalamnya terdapat 20 rupiah. Ini kan ngarang fikul wadih kan udah lama banget. 20 rupiah masih apa? Masih berharga. Kita kalau nonton film-film dulu tahun 80-an aja, nggak usah jauh-jauh, itu yang namanya 2000 bisa beli 3 setel baju. 2000 perak dapat 3 setel baju. Sekarang apa? Buat beli es krim kagak ya dapat bagi 3 setel baju. Fa akhadhaha wa lam ya'rif sahibaha, kemudian itu si murid mengambil itu barang sedangkan dia tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi intinya dalam perjalanan nemuin tas, ada duitnya, dia kagak tahu siapa yang punya. Fatalmid, si murid tadi disebut dengan al-multaqit. Yang nemuin barang tadi namanya apa? Multaqit, pakai qaf ta. Multaqit. Wal haqibatu, adapun tas yang ditemukan disebut dengan al-multaqatah. Perlu kita catat karena nanti ada pembahasannya. Yang nemuin barang disebut al-multaqit, tas yang ditemukan disebut dengan al-multaqah. Atau logatah, ada dua nama dia, multaga atau logata juga sama ya. Logata itu barang yang ditemuin. Wa akhduha, ketika kita mengambil itu barang disebut dengan iltiqat. Iltiqat artinya mengambil. Fal logata hiya ma wujida min haqqi dhai'in la ya'riful wahidu sahibahu. Arti daripada logatah mawujida, barang yang ditemukan, fi haqqin dha'i'in, yang hilang dari seseorang, la ya'riful wajidu sahibahu, yang menemukan itu barang tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi arti logatah itu barang temuan, yaitu suatu apa? Barang yang ditemukan yang hilang dari apa? Dari pemiliknya, dan si penemu tidak tahu siapa sang pemilik. Itulah disebut dengan barang temuan. Cuman kalau kita tahu pemiliknya siapa, orang lewat, handphonenya jatuh, kita diemin, agak jauh kita ambil, maling namanya itu. Kenapa? Ente tahu siapa pemiliknya soalnya. Kan anak nggak ngambil dari kantongnya jatuh, tapi kan dari awal ente sudah niat buruk. Dari awal niatnya udah buruk, orangnya pergi, apalagi naik mobil dia. Naik taksi udah jauh, ambil barang temuan nih, bukan barang temuan. Itu namanya maling. Cuman malingnya apa? Rapi. Nggak bisa dituduh sebagai apa? Sebagai maling, orang dinemuin, tapi dia tahu innamal a'malu binniyat. Allah tahu niat kita. Adapun rukun-rukun logatah ada 3, sesuai dengan tadi kita sampaikan. Yang pertama al-iltiqat, yaitu mengambil barang. Al-multaqid, siapa al-multaqid? Penemu. Syarat al-multaqid ini adalah mukallafan, seorang baligh berakal. Jika yang menemukan barang anak kecil atau orang gila, maka harus diambil oleh walinya. Anak kecil pulang ke rumah bawa handphone, dari mana? Nemuin di jalan pak, langsung kita ambil. Karena dia nggak ada hak untuk apa? Untuk memiliki barang tersebut, karena dianggap belum balik berakal. Begitu juga orang gila. Ada saudara atau teman jauh, maaf, konslet gara-gara urusan dunia seandainya. Tiba-tiba pulang bawa duit banyak, kita nggak tahu dari mana itu duit. Diamanin, jangan dibiarkan di tangannya, ya. Diamanin dulu. Siapa tahu sang pemilik akan mencari hartanya.
Kemudian yang ketiga al-multaqat, yaitu apa? Barang temuan atau disebut dengan lugatah. Apa syarat lugatah tadi? An yakuna dha'ian bisugutin aw ghaflatin. Syarat al-lugatah atau barang temuan yaitu barang yang ditinggalkan oleh sang pemilik karena jatuh atau karena kelalaian. Jadi sang pemilik kejatuhan barang atau dia lalai, dia tinggalin. Nah, itu disebut dengan barang temuan atau lugatah. Wa an yakuna fi syari'in aw nahwi masjidin. Dan syarat lugatah tadi harus ditemukan di jalanan atau di suatu tempat selain rumah. Itu bertamu ke rumah teman, handphone kegeletak, kita ambil barang temuan nih. Gila itu namanya. Udah pasti pemilik siapa? Yang punya rumah. Itu namanya maling. Yang namanya lugatah barang kita temukan di jalan atau di tempat umum seperti masjid atau apa? Terminal atau di majelis ta'lim. Kita nggak tahu siapa punya. Orang hadir banyak, tiba-tiba ada barang temuan. Itu disebut dengan lugatah. Amma idza wujida fi baiti rajulin, jikalau ditemukan barang tersebut di rumah seseorang, fala yajuzu akhdhuhu, enggak boleh diambil karena pasti pemilik rumah. Nah, mungkin ente main comot kantongin, orangnya nyari-nyari. Ya dia bilang saya temuin di mana? Di rumah ente. Nah, namanya bukan temuin itu. Itu namanya apa? Maling. Wa yajibu 'alal multaqit hifdzul lughata fi sandugin. Ketika kita menemukan barang temuan, wajib kita simpan di tempat yang aman. Selama berapa lama? Kata ulama, yu'arrifuha muddata sanatin, dia harus ngasih tahu kepada orang-orang di tempat dinemuin barang bahwa saya nemuin barang, ada kehilangan barang enggak selama setahun. Jika barangnya sangat berharga. Kalau barang yang kecil-kecil sih nggak perlu setahun, kelamaan. Handphone harga 5 juta. Nah, itu selama setahun tuh di tempat ente nemuin, sesekali ente ke situ. Ke situ, ente cari info, siapa tahu ada nyari barang di situ. Nggak ada. Bulan kedua ke situ, nggak ada info juga. Bulan ketiga nggak ada info juga, sampai setahun. Setahun orangnya kagak nyari, baru jadi hak milik Anda. Tapi tetap ente nyari info sekaligus ngomong, bukan habis nemuin diem. Nah, itu namanya sudah ada niat jahat itu. Ngambil temuin di mana? Di masjid itu. Pasti ada pemiliknya. Bodoh amat, mahal ini. Ada kejadian soalnya, maaf kejadian. Yang ngelakuin itu orang bukan orang lain, dari apa? Dari kenalan-kenalan kita juga. Nemuin handphone harganya saat itu 4 jutaan di masjid. Dia main ambil ngantongin. Itu dia bilang, kita sampaikan, bilang kepada keluarganya itu mendingan titip ke merbat masjid atau dia simpan, tapi sesekali ke masjid nyari info, siapa tahu ada nyari apa? Handphone. Enggak mau tahu dia. Nih handphone mahal dikantongin dipakai. Subhanallah, gara-gara handphone dia ini, kalau bahasa kita punya borongan, apa namanya? Punya tukang. Hah? Iya. Yang biasa main proyek dah. Itu sejak ngambil tuh handphone, dia nggak dapat proyek, sepi dari proyek, dia punya anak buah pada pulang, barang-barang dia banyak yang hilang. Wah, yang dia habis dari uang dia itu hampir 100 juta lebih, gara-gara handphone 4 juta. Allah langsung balas kontan, itu nggak sampai setahun, hitungan bulan. Melarat tuh orang, bukan gara-gara handphone. Makanya jangan sesuatu yang mahal jangan langsung main dipakai, disimpan sambil nyari informasi selama 1 tahun. Wujuban, wajib. Wa yadhkuru fi ta'rifi ba'dha awsafihi, sesekali datang ke tempat dinemuin, sesekali dia ngomong, saya nemuin barang di sini. Apaan barangnya? Handphone seandainya. Handphone apa? Pokoknya handphone yang nemuin. Kalau ente ngomong semua cirinya apa? Sampai tahu siapa aja ngakuin, itu punya aneh itu. Enggak, handphone pokoknya anda nemuin sini. Tiba-tiba ada nyamperin, itu handphone anda, jangan langsung dikasih. Merek apaan?
Merek handphone anak Samsung. Oh salah, yang temuin bukan Samsung. Jadi ente kasih apa? Kasih hanya sedikit dari barang temuan, ciri-ciri barang temuannya. Nggak semua secara detail ente sampaikan, karena siapa saja bisa mengakui. Selama setahun tuh rutin begitu. Walakin idza wujidal multaqit 10 sintatin, jika yang ditemukan itu hanya barang sepele, nggak sampai 100.000, 20.000, 70.000, taruh 100.000. Kata ulama cukup setengah hari sampai 1 hari disimpan, nggak ada yang nyari, udah hak milik. Karena hal sepele kecil, ibaratnya orang kejatuhan 100.000, nggak mungkin dibalik, sedangkan udah 40 kilo di jalan. Balik lagi lah, 100.000 gue jatuh, yang ente keluar lebih dari 100.000 untuk balik lagi. Karena nggak mungkin orang yang nyari lagi, bisa jadi hak milik kita, nggak masalah itu. Fala yajibu ta'rif sanatan wahidatan bal yakfi fi muddatin qad yaghlubu dhannu fiha anna sahibaha qad arada anha. Kalau yang ditemukan barang yang tidak begitu berharga, cukup dia simpan 1 hari atau mudah waktu di mana dia yakin orang nggak mungkin nyariin lagi. Udah 3 hari nggak nyariin 100.000, udah pasti orangnya apa? Nggak mungkin nyari, udah jadi hak milik. Fa'in tamallakaha, jika sudah dimiliki barang tersebut, tiba-tiba sang pemilik datang nanyain, balikin. Udah terpakai nih 100.000, udah kenyang, ngajak teman makan bakso 4 orang, kenyang udah semuanya. Hari ke-7 tiba-tiba ada yang nanyain 100.000 dia, 100.000 aneh jatuh di sini. Wah itu tahu orangnya, balikin tuh 100.000. Cuman selama nggak ada yang nyari, udah aman, haknya udah. Cuma ada nyariin, harus dikembalikan. Itu kalau barang yang nggak terlalu berharga. Kalau berharga harus disimpan selama 1 tahun sambil mencari informasi. Bukan simpan setahun diam di rumah, udah pasti kita kagak tahu orang nyari. Nggak pernah balik lagi ke situ. Gua nggak mau ke situ lah. Ntar ketemu orang yang kehilangan barang. Itu namanya apa? Udah punya niat buruk. Nah yang seperti itu haram, sama aja ngambil hak milik orang lain. Kemudian kita masuk ke babul wasiyah, langsung ini bab terakhir nih. Itu udah khatam nih fiqhul wadhih. Bab terakhir yaitu tentang wasiyah atau wasiat. Asaba rajulan maradun syadidun. Ada seseorang terkena penyakit yang sangat amat parah dan dia khawatir mati karena penyakit tersebut. Fada'a jami'i auladihi, dia panggil seluruh anak-anaknya dan dia berkata kepada mereka, in mutu, jika aku mati, antugsimu ma taraktahu minal amwal, kalian harus bagi harta tersebut sesuai dengan anjuran syariat, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi 1/3 dari hartaku berikanlah kepada anak yatim. Ya, dikasih wasiat itu namanya. Wasiat itu sesuatu yang disampaikan sebelum mati, dan jadi wasiat setelah mati. Orang yang masih hidup bukan wasiat. Orang masih hidup dibikin deh, ini punya lo, ini punya lo, ini punya lo, mumpung masih hidup, gua mati nanti berebut. Nah itu si bapak itu ketika bagi-bagi disebutnya wasiat bukan? Bukan. Itu namanya sudah bagi-bagi harta, bukan wasiat, karena si bapak masih hidup, dan itu cara terbaik. Kalau mau tahu akhir zaman begini, banyak orang bisa saling bunuh cuma gara-gara warisan. Makanya orang tua yang bijak dari sekarang dibagi-bagi. Boleh gak dibagi rata laki perempuan? Kalau bukan wasiat, bukan warisan, haknya orang tua. Laki perempuan mau disamain, dikasih, dia masih hidup, ya haknya dia. Cuman tetap orang tua yang bijak lebih memikirkan anak lelakinya. Loh kok perempuan gak dipikirin? Perempuan kan enak, dapat suami, makan minumnya suaminya yang biayain, sedangkan si laki nyari sendiri dia. Makanya kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1? Karena tanggung jawab laki lebih berat. Dia harus ngasih makan anak bininya. Kalau punya orang tua, dia nafkahin orang tuanya juga. Kalau masih ada ibunya,
Kalau ada saudara perempuan yang susah, dia juga yang biayain. Sedangkan perempuan tinggal bawa diri, dinafkahi oleh suami. Begitu dapat harta meskipun satu, si suami nggak ada hak ngapa-ngapain dari itu harta. Istri ente tiba-tiba dapat warisan 1 miliar, ente datangin istri ente, kasih anak dong, anak kan suami, nggak ada hak. Dia mau habisin tuh 1 miliar sama tuh bini apa? Terserah dia. Cuman gila juga tuh bini. Masa tega suami antang belentang-belentung belaga bego, dia dapat duit apa? 1 miliar apa? Masa bodoh. Emang secara syariat nggak ada hak si suami. Makanya disitulah syariat Allah begitu adil. Maka laki dikasih lebih karena tanggung jawabnya lebih berat. Farrajulu, laki-laki tersebut yang khawatir mati disebut dengan musin. Musin itu artinya apa? Orang yang memberi wasiat. Wal aita musan lahum, anak yatim yang akan diberikan sepertiga dari harta disebut dengan musan lahum, yang diwasiat kepada mereka. Musan yang diberi wasiat, lahum kepada mereka. Wa thuluthul amwal, sepertiga dari harta disebut dengan musan bihi. Harta sepertiga tadi yang akan dikasih ke anak yatim disebut musan bihi, yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan. Dzalikal qaulu wasiyah, dan ketika atau laki-laki ngucap disebut dengan wasiat. Apa itu wasiat? Fal wasiyatu hiya ahdun. Wasiat itu adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan khasun, khusus, yudhafu ila ba'dal maut, kesepakatan atau perjanjian khusus yang dilaksanakan setelah kematian. Setelah kematian disebut wasiat, sebelum mati disebut harta. Makanya banyak orang tua yang bijak bagi-bagi harta masih hidup. Kita kan gak sedikit ngelihat di TV, keluarga bisa saling bunuh cuma gara-gara harta. Jangankan gara-gara harta, anak minta motor sama emaknya gak dibeliin, digorok emaknya. Ini anak bakal masuk surga, mau dia ibadah gimana pun ahli neraka tuh anak. Yang anehnya lagi, suka kadang-kadang bikin kesel, aparat nangkep dia dengan lemah lembut. Udah jelas-jelas emaknya dibunuh sama dia. Kalau perlu tuh nangkep dia sambil apa? Udah tuh tangan kalau bisa perih tangan kita gebukin dia. Sambil kita seret-seret ke penjara. Ini kagak, dipegang baik-baik, pundaknya dipegang lah. Bunuh emaknya. Maka mereka nggak ada apa? Nggak ada taubatnya. Begitu mereka bebas akan ngelakuin lebih gila lagi. Karena emaknya sendiri aja berani dibunuh. Apalagi orang lain. Wa arkanuha, ada rukun wasiat. Yang pertama musin, yaitu apa? Yang memberi wasiat syaratnya mukallaf, baligh, berakal, dan tidak ada pemaksaan. Baligh, berakal, nggak ada pemaksaan. Kalau dipaksa, gimana dipaksa? Salah satu anaknya sudah nodong dia, bapak sekarang panggil yang lain bikin wasiat, dan saya harus dikasih bagian sekian-sekian. Kalau enggak, saudara yang lain nggak ada, bapak saya bunuh. Ketakutan bapaknya, dibikin wasiat hanya karena dipaksa. Itu wasiat nggak bisa dilaksanakan. Jika setelah kematian diketahui bahwa si bapak dia diancam, nggak bisa dijalankan tuh wasiat, batal. Terus gimana? Dibagi-bagi sesuai dengan syariat. Kedua, musan lahu, yang diberikan wasiat untuknya. Apa itu? Wa yustaratu fihi adamul ma'asiyah wa kaunuhu ma'luman. Yang diwasiatkan kepadanya harus untuk perkara yang bukan maksiat. Bikin wasiat sepertiga dari harta bapak kasih ke kampung fulan min fulan. Buat apa pak? Kasihan di situ nggak ada tempat hiburan malam. Biar mereka senang-senang. Jalanin nggak? Jangan. Karena kalau anak yang ngeblok ngejalanin, berarti dia tega orang tuanya setiap hari apa? Dapat dosa. Kalau maksiat nggak bisa dijalankan. Terus batal nggak? Batal tuh wasiat. Sepertiga tetap nggak bisa diberikan kepada yang diwasiatkan kepadanya karena berbau maksiat. Kalau taat wajib.
sepertiga buat musola, sepertiga buat anak yatim, sepertiga bikin yayasan, dijalanin. Karena itu mungkin bapak ada niat apa? Pengen dapat transfer pahala dari harta yang dia miliki. Yang penting nggak ada kezalimannya. Kalau ada atau orang tua ngasih wasiat, harta bagi sesuai dengan syariat, tapi separuh dari harta bapak kasih ke anak yatim. Bapaknya meninggal, dijalanin nggak tuh wasiat? Kata ulama kalau lebih dari sepertiga, anak berhak untuk nggak ngejalanin. Yang dijalanin anak sepertiga saja. Kenapa? Karena itu kezaliman terhadap ahli waris. Udah harta nggak seberapa, separuh dikasih orang. Jelas-jelas anak-anaknya butuh. Nah itu gimana? Sepertiga doang yang bisa dijalankan. Sisanya anak bisa menolak. Dan itu bisa batal. Yang bisa dilaksanakan hanya sepertiga. Kemudian musan bihi wa yustaratu fihi kaunan mubahan yaqbalu tasarrufi. Musan bihi yang diwasiat, harta barang yang diwasiatkan itu harus barang yaqbalu tasarruf, barang yang bisa dipergunakan. Nggak mungkin dia ngasih wasiat, kasih fulan bin fulan barang ini, tapi nggak ada gunanya itu barang. Nggak bisa dilaksanakan wasiat tersebut. Kemudian sighah yaitu ijab kabul, tapi di sini nggak ada kabulnya, cukup ijab aja. Yaitu si pemilik harta bilang ini sepertiga kasih fulan. Anak tinggal menjalankan. Wa hukmul wasiyah, hukum wasiat adalah sunnatun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusabihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktuban indahu. Ma haqqu imri'in, tidaklah seorang manusia muslimin yang muslim menginginkan untuk berwasiat, maka hendaknya dia nulis wasiat sebelum dia tertidur 2 malam. Bahkan kita ketika di Hadramut masuk ke Habib Umar, itu ketika pendaftaran langsung dikasih selembaran, itu selembaran wasiat langsung tuh dikasih. Jadi pendaftaran langsung ada selembaran wasiat, nama dicatat, alamat, usia, terus punya utang sama siapa, ngedzalimin siapa, catat. Nanti dikasih ke buat pendaftaran tadi, disimpan nama dia. Kalau seandainya ente mati, ahli waris tahu ente punya masalah sama siapa. Di pesantren ada begitu. Nah terus gimana? Berarti nyumpain mati. Orang yang punya wasiat panjang umur. Orang yang nulis wasiat setiap malam dia tidur wasiatnya ada, itu panjang umur. Bukan pendek umurnya. Kelihatannya emang serem ya, nulis wasiat kamu mati besok. Padahal kagak. Itu salah satu cara supaya ente mati tenang. Coba nggak ada wasiat, punya utang sama fulan. Ahli waris kagak tahu. Ente dikubur, subhanallah di alam kubur ente nggak jelas kelakuannya. Ente punya ibadah banyak, dosa ente dikit, tapi ente dibikin linglung di alam kubur karena punya utang dengan fulan. Sedangkan ahli waris kagak tahu. Makanya kan kalau ada orang meninggal kan sebelum dikubur kan diumumin tuh, jika ada ngerasa punya hak, si almarhum punya hak atasnya, datang ke ahli waris, datang ke keluarga, datang ke anak. Itu kan hanya yang dengar, yang nggak dengar. Almarhum punya utang sama fulan, orangnya di Hong Kong. Gimana kita tahu? Makanya si almarhum itu sebelum mati catat. Jadi ahli waris kagak pusing, ketahuan langsung tinggal dihubungin atu-atu. Pasti anak rasa juga orang kalau dengar yang ngutangin itu meninggal, banyak yang memaafkan. Maaf ini sebagai contoh aja, ipar saya almarhum itu sama. Dia ngambil barang, biasa dia kan dagang elektronik, ngambil dari Glodok atau Mangga 2. Ngambilnya dari langganan dia orang Cina, bukan orang Muslim. Tapi begitu dengar ipar kita meninggal, dimaafkan. Urusan barang-barang gak usah dipikirin. Anggap aja udah lunas. Padahal di atas 50 juta itu. Itu orang di luar Islam. Gimana sama Muslim ya? Mungkin insya Allah
Apalagi hal kecil nggak sampai hanya berapa juta, masa iya masih mau ditagih, pasti diikhlaskan. Yang penting dicatat ya. Wallahu alam bisawab. Kita selesai dari kitab Al-Fiqh Al-Wadih juz yang kedua. Wallahu alam bisawab. Ada juz ketiganya kan ya? Hah? Ada mana contohnya? Dia sampai berapa juz ya? 3 ya? Ya, insyaallah berikutnya kita masuk ke juz yang ketiga. Ya, khair wallahu alam bisawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Fadhal. Fadhal. Di bawah ada cari tanya-tanya orang itu kan yang pada tahu. Dikasih pos sama niatannya biar nanti ada orang yang nemuin. Nggak masalah. Itu dia ikhtiar. Itu dia berusaha. Tapi orang yang bersangkutan nggak ditemukan. Ente taruh di tempat pos yang insya Allah pos aman lah bahasa. Orang datang ke situ nyari identitas pasti dikasih, itu nggak masalah. Itu sudah yang kita lakukan udah benar ya, udah benar. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Itu sama kayak tadi. Itu namanya narik uang dapat hadiah tuh. Masuk ATM mau ngambil duit, ada duitnya lagi. Terus gimana? Ente amanin dulu, ambil. Selama sehari sampai 3 hari lah, paling aman begitulah sampai 3 hari. Bolak-balik ke situ, nanya-nanya. Mungkin maksudnya ada security, kita nanya ke security, Pak, ada yang kemarin nyariin duit nggak? Emang kenapa? Kagak, saya nanya doang. Nggak ada sih. Sampai 3 hari nggak ada, jadi hak milik. Ente mau pakai boleh, ente mau sedekahkan boleh, tapi suatu saat ente temuin orangnya wajib dikembalikan ya. Karena itu nggak seberapa ya, kecuali duit yang kita temuin masya Allah banyak ya. Nemuin duit di koper jatuh dari orang 50 juta, ya amanin dulu deh. Jangan langsung main main dipakai, amanin dulu. Amanin setahun tuh sambil nyari info. Nggak ada juga baru bisa bisa dimiliki. Kalau dulu masih ada tempat-tempat aman untuk kita titip. Kalau dulu zaman Rasulullah kan ada Baitul Mal dan lain sebagainya, itu nemuin apapun bisa dititip. Nanti orang kalau kehilangan barang pasti ke situ nanyanya. Kalau sekarang kan itu mau titip ke siapa? Yang dikasih tanggung jawab aja untuk ngajaga amanat kagak amanat. Tahu nggak maksudnya? Yang dikasih tanggung jawab nih, yang disumpah untuk selalu jaga amanat, pada kagak amanat khianat. Apalagi ke orang awam. Terus gimana? Ente sendiri yang simpen. Sambil nyari informasi selama 1 tahun jika barang berharga. Kalau cuma nggak seberapa, dia anggap 500 ke bawah lah. 2 hari, 3 hari, kalau 500 anggap sampai seminggu. Ente cari informasi sampai itu yakin orangnya nggak bakal nyariin lah. Cuma 600.000 hilang. Ente pakai, cuman suatu saat orangnya datang wajib dikembalikan ya. Ada lagi? Nonton. Gini, warisan itu nanti kita masuk pembahasan juga ya. Cuman intinya kalau seseorang meninggal punya anak laki dan ada anak perempuan, kakak beradik dari almarhum nggak dapat. Selesai udah. Pokoknya anak laki itu kuat. Kalau nggak ada anak laki, kakak bisa dapat, adik bisa dapat. Seandainya almarhum meninggal punya anak perempuan doang sama istri, kakak adik almarhum ada, mereka dapat. Nanti pembagian si anak dikasih, istri dikasih, sisanya ke saudara dia.
Cuman kalau sudah ada anak laki, mahjub, atau mahjub, langsung mereka terhalang. Langsung saudara nggak dapat sama sekali. Nah, itulah salah satu yang membuat warisan bisa gampang dibagi, sekaligus dapatnya juga bisa mencukupi buat anak turunan jika mereka punya anak laki. Kalau nggak ada anak laki, emang dapat ke sono kemari. Kalau anak laki semuanya selesai. Istri udah pasti dapat, istri dapat. Cuman kalau nggak punya anak laki dapat sekian persen lebih besar. Kalau ada anak laki dapatnya agak dikitan. Itu seorang istri dari si suami ya. Cuman si suami punya adik dan kakak, mereka nggak dapat kalau si almarhum punya anak laki. Kalau nggak ada masih bisa dapat ya. Tadi sampai lagi Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita misalnya mempunyai perusahaan, kita meminta promosikan perusahaan kita kepada seseorang yang kalau bahasa sekarang tokoh anak muda misalkan, kan kita tahu tokoh anak muda itu dalam postingannya itu salah satunya kan suka aura dan kita tahu yang nanti penghasilan dari usaha itu mungkin. Jadi kita titip promosi usaha kita ke orang yang biasa dia promosiin ada. Nah, tapi yang dipromosiin buka aurat itu bukan perusahaan kita kan? Bukan kan? Beda. Dia nggak ada masalah, nggak ada hubungan sama perusahaan kita. Cuman kalau bisa cari yang lebih, cuman nggak ada dia orang nih. Oke, kalau link dia pasti gampang dapat dapat orderan dari perusahaan. Ya nggak masalah, yang penting ketika diiklankan perusahaan kita nggak ada hubungannya dengan buka-buka aurat. Yang buka aurat adalah ya promosi dia kepada perusahaan lain, bukan perusahaan bukan perusahaan kita. Nggak masalah dalam hal itu. Akhir wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة فرج الهم وكشف الغم من لعبد يغفر ويرحم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بصلي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله والصحب هدادة الصحب والحمد للإله والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.